Baik, shalom untuk kita semua. Shalom. Tiba saatnya kita akan beribadah lagi pada hari ini. Marilah kita tundukkan hati dan pikiran kita dan datang kepada Tuhan. Untuk itu saya mengundang semuanya untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, pribadi yang mengenal hatiku. Hatiku kau tahu.
saatnya kita akan memberi hormat bagi Bapa di surga, hormat bagi Bapa. Untuk itu saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Adik-adik remaja, di hari Minggu ini kita berjumpa lagi untuk mengikuti ibadah raya. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita tetap sehat walafiat dan ini kesempatan untuk kita beribadah. Karena itu mari kita berdoa. Ibadah raya Minggu tanggal 18 bagi remaja Kardera GPI Moria. Pertolongan ibadah ini hanya terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di sorga, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan telah mengantar kami di tempat ini dan juga bagi adik-adik kekasih yang ada di rumah, mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada Minggu tanggal 18 ini. Kami memohon Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan menaungi dan menjamah kami semua, supaya baik anak-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga kami semua sebagai pendengar diberkati dengan kuasa firman-Mu, dan kami kembali dengan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Urapi kami dan ampuni kami Bapa. Kami berdoa dan bersyukur dan terima berkat firman Tuhan dalam persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri. Shalom untuk kita semua. Shalom. Tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 105 ayat 1 sampai 10. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya yang selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-hukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu terjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Amin. Tiba saatnya kita akan bersorak-sorai kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat satu pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia.
mendengarkan sebagian firman Tuhan, mari kita akan menyanyikan satu pujian berkata, dengan sayapmu. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu bagi kami, memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama kembali di tempat ini pada hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu untuk menyampaikan rasa sukacita kami atas pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Inilah kami ya Tuhan, kami juga rindu menenangkan diri ini untuk mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berfirman bagi kami untuk mengajar, untuk membimbing dan menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami. Sebab kami tak tahu harus kemana dan harus bagaimana jika Tuhan tidak berserta kami. Hati kami telah siap ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, Anak-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai sebagai alat-Mu saja. Engkau yang berfirman bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berserah diri. Haleluya. Amin. Salam adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada hari ini kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan pasal 29 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Sekali lagi firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari kitab Ulangan 29 ayatnya yang kedua sampai ke-9. Saya akan membacakan kepada kita. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri.
tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan, mendatangi kita untuk berperang. Dan kita memukul mereka kalah, merebut negeri mereka, dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Terpujilah Tuhan, dan kiranya damai sejahtera dari Kristus menyertai kita. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, masa remaja adalah masa yang penuh dengan bahagia. Kita tahu bersama itu, bahkan adik-adik merasakan bahwasanya masa remaja itu adalah masa gembira, masa beria-ria, masa di mana banyak teman. Namun, pernahkah merasakan juga bahwasanya masa remaja itu adalah masa dilema? Percaya atau tidak, silakan buktikan sendiri pada diri dan perasaan adik-adik sekalian. Sehingga sejak dari dulu disebutkan bahwasanya masa remaja adalah masa yang labil, masa yang mudah diombang-ambingkan, masa yang tidak tahu arah mau kemana dalam segala hal, dalam kemandirian diri, dalam pendidikan, dan terlebih juga dalam pasangan hidup. Kenapa? Karena di masa remaja ini, setiap orang baik laki maupun perempuan mulai timbul berbagai perasaan. Mulai merasakan ada hubungan satu dengan yang lain, dan terlebih terhadap sesama yang berlawanan jenis, laki dan perempuan. Dan terlebih lagi, dilema yang sering dialami adalah bagaimana masa depan. Seperti apa masa depan saya? Masa remaja, masa merenungkan cita-cita. Ya, fokus kita pada hari ini adalah bagaimana remaja di masa ini. Bagaimana kita remaja sebagai orang percaya. Sehingga pada hari ini, sesuai dengan nats yang kita bacakan, tema yang kita renungkan pada hari ini, lihatlah Tuhan beserta kita. Ya, lihatlah Tuhan beserta kita. Seperti minggu kemarin saya sudah katakan kepada kita, saya terus mengingatkan kembali renungan-renungan minggu yang lalu, bahwasanya masa kita ini dalam liturgi gereja seperti juga masa kita remaja. Kita mengulas kembali bagaimana murid-murid Kristus mengalami masa dilema. Pikiran dan perasaan mereka terombang-ambingkan karena Tuhan mereka tidak ada di samping mereka. Yang dahulu siang dan malam ada di samping mereka, sekarang tidak ada. Mereka bingung mau ngapain, mau kemana, apa yang harus dilakukan. Itu adalah hal yang wajar. Kekhawatiran, kegelisahan, kegundahan di dalam hati muncul. Demikian kita juga sebagai anak remaja pada saat ini mengalami masa-masa seperti itu. Di antara kita teman-teman ada remaja, ada yang mau sekarang selesai, mau sebentar lagi lulus SMP.
Sebentar lagi ada yang lulus SMA. Pasti di dalam kecemasan sekarang. Kecemasan dalam arti, saya mau melanjut di mana? Yang sudah SMA, saya mau melanjut kuliah di mana? Saya mau mengambil jurusan apa? Dan cita-cita saya apa? Dan terlebih lagi perekonomian keluarga belum tentu cukup untuk memenuhi jika kita memilih salah satu di antara sekian pilihan. Ya, sehingga di masa remaja, masa kondisi seperti ini, seringkali kita merasakan yang namanya hampa. Hampa. Kekosongan pikiran dan kekosongan perasaan. Bukan karena tidak ada yang perlu dipikirkan, tetapi karena begitu besarnya, begitu beratnya beban yang kita alami, sehingga kekosongan pikiran dan perasaan itu sering kita alami. Jenuh. Tidak ada yang mengarahkan. Orang yang lebih tua dari kita sering menuduh yang tidak-tidak. Kita berteman dengan satu orang, berprasangka buruk. Kita diam, dibilang egois. Serba salah. Tetapi kita sebagai orang percaya, harus percaya. Percaya itu harus benar-benar dari dalam hati. Dasarnya apa? Firman-Nya. Seperti yang kita baca pada hari ini. Orang Israel dipanggil oleh Musa. Mengingatkan mereka bahwasanya pengharapan keselamatan adalah dari Tuhan. Pengharapan itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi itu adalah Tuhan sendiri yang berjanji. Tuhan sendiri yang pernah berjanji, mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau sekalipun dunia ini hancur, asalkan engkau setia kepadaku. Ya, di dalam segala kegundahan, kekosongan hati dan pikiran kita, ingat adik-adik, berpegang pada janji Tuhan. Minggu yang lalu kita telah mengatakan, iman di hati ini jangan pernah goyah walau bagaimanapun badai menghadang kita. Yes. Berpegang pada janji Tuhan, jangan lalai. Jangan seperti orang Israel dalam cerita ini yang melupakan janji Tuhan. Tetapi marilah kita memiliki komitmen pada hari ini. Kita tahu, adik-adik merasakan bahwasanya masa remaja sekarang ini, masa di mana kita sulit mengambil keputusan di dalam diri kita. Maka dari itu, mari kita mengulas kembali ke belakang. Bagaimana Tuhan menyertai kita. Kalau dalam firman Tuhan ini menyatakan, 40 tahun lamanya aku memimpin engkau keluar melalui padang gurun. Itu bagi orang Israel. Lalu bagi kita sekarang sebagai anak remaja, mungkin umur kita belum sampai 40 tahun. Tetapi mari kita merasakan, mengingat kembali, mari kita berdiskusi kepada orang tua kita. Bagaimana dahulu kita waktu masih kecil, masih bayi. Kita tidak tahu apa-apa. Tuhan memimpin kita melalui orang tua kita. Mengajar kita untuk berjalan, mengajar kita untuk bicara, mengajar kita untuk menulis. Sampai hari ini kita bisa menduduki bangku sekolah SMP, SMA. Tanpa penyertaan Tuhan, itu mustahil bisa kita lakukan, bisa kita lalui dalam segala persoalan-persoalan. Terlebih dalam persoalan sekarang saya ini. Saat ini saya tidak akan memberitahukan lagi kepada kita, saya hanya mengingatkan kembali. Saat ini bukan hanya anak remaja juga yang mengalami dilema. Semua orang mengalami dilema dalam kondisi sekarang ini seperti COVID ini.
Seperti tidak ada lagi gejolak-gejolak, seperti tidak ada lagi pemberitaan-pemberitaan. Tetapi protokol juga masih ketat saja dilakukan. Itu dilema bagi kita. Mau mengambil keputusan seperti apa, mau mengikuti yang mana. Tetapi kita sebagai orang percaya perlu mengingat dan melihat kembali ke belakang. Lihatlah, Tuhan beserta kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Seperti murid-murid Yesus Kristus yang hanya melihat wujud nyata Yesus. Mereka tidak menyadari bahwasanya itu Tuhan itu adalah roh dan kebenaran. Jadi kita jangan terpaku dengan apa yang dilihat mata. Sebab iman itu bukan sesuatu yang harus dilihat mata. Tetapi yang dipercaya ada walaupun tidak melihat. Itulah kita. Itulah kita sebagai orang percaya. Maka adik-adik, masa-masa SMA sekarang, masa SMP sekarang, jangan pernah ragu. Kalau di dalam firman Tuhan ini mengatakan orang Israel didatangi oleh Sihon dan Og, raja-raja musuh, untuk berperang kepada mereka, untuk merusak kehidupan mereka. Sekarang juga mari kita tahu, mari kita koreksi. Peperangan apa sih yang kita alami di dalam hidup kita? Bukankah sekarang sudah tidak ada peperangan lagi? Ya, peperangan seperti saling membunuh tidak ada. Tetapi peperangan di dalam diri kita ini selalu mendampingi kita setiap hari. Selalu menggoda kita setiap hari. Pikiran kita, perasaan kita, cita-cita kita, keinginan orang tua kita terhadap diri kita adalah peperangan di dalam batin kita. Kalau kita hanya mengandalkan pikiran dan perasaan sendiri, kita tidak akan menang melawan peperangan itu. Itulah peperangan kita saat ini. Bukan saling tonjok, bukan saling membunuh. Tetapi peperangan di dalam diri. Peperangan di dalam perasaan dan pikiran. Maka harus kita berpegang pada janji Tuhan. Bahwasanya Tuhan mengatakan, sekalipun engkau di dalam lembah kekelaman, aku ada beserta engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetap pelihara itu bahwasanya dalam kesulitan pun. Maka dengan demikian adik-adik remaja, jika engkau sulit untuk belajar, jika engkau sulit mengambil keputusan untuk mau kemana, ketika engkau sebentar lagi akan lulus dari sekolah, ketika engkau sulit memilih jurusan apa, ketika engkau sulit memilih cita-cita yang sudah diuraikan, tenangkanlah dirimu, bersembah sujudlah di hadapan Tuhan, sebab Dia menanti engkau berlutut di hadapannya. Tangannya selalu terulur bagi adik-adik dan saya, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ingat, tema kita hari ini mengatakan, lihat, Tuhan beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang pernah meninggalkan Tuhan, dan kita yang selalu melupakan Tuhan oleh karena keinginan dan segala pikiran kita yang telah kita berikan ke depannya. Makanya dalam segala pergumulan jangan berikan di depanmu segala persoalanmu, berikan itu di belakangmu. Tetapi yang ada di depan, yang ada di pikiran adalah Kristus Yesus. Bahwasanya setiap persoalan Tuhan telah menyediakan jawaban untuk memenangkan persoalan itu. Terpujilah Tuhan, kembalilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah Engkau izinkan kami boleh renungkan, yang telah mengingatkan kami sebagai anak-anak remaja di tempat ini, yang mengalami persoalan-persoalan hidup, dilema dalam belajar, dilema dalam memilih cita-cita kami. Akhirnya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami untuk boleh memilih, untuk boleh mengambil keputusan apa yang harus kami lakukan.
Kami percaya di dalam penyertaan Tuhan kami akan memperoleh kemenangan yang memberikan kebahagiaan dan sukacita bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, haleluya. Amin. Ya, mari kita berdoa syafaat, membawa segala pergumulan kita, berdoa buat keluarga kita, buat adik-adik remaja yang ada di rumah, dan juga kesehatan mereka. Mari kita berdoakan. Orang-orang tua mereka. Dan juga berdoa buat rekan kita Besalom yang sakit. Berdoa juga buat orang-orang sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, lindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tertinggal dalam hati kami, bahkan kami mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati anak-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap pekerjaannya, pelayanannya ya Tuhan. Dalam masa-masa ininya Tuhan, Engkau selalu menyertai dan melindungi ya Tuhan. Jauhkan dari sakit, dari sumber bahaya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan berdoa buat adik-adik remaja yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah melalui YouTube online ya Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan yang terus menyertai mereka, menolong mereka di setiap pergumulan mereka. Engkau memberkati mereka kesehatan, umur panjang, dan juga berkati kedua orang tua mereka. Engkau selalu menolong, menyertai mereka, berikan kesehatan, umur panjang, kekuatan untuk menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Di dalam institut Tuhan berdoa kami sebagai mentor-mentor, Engkau pakai kami Tuhan untuk menjadi pelita, menjadi terang di sekitar kami, bahkan menjadi contoh buat orang-orang yang belum mengenal akan Engkau ya Tuhan. Berdoa juga buat Ibu Pembina Mami Yoke yang selalu mendampingi kami. Engkau selalu menyertai dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan. Engkau terus memberikan kesehatan, umur panjang, kekuatan untuk menjalani kehidupannya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan berdoa juga Tuhan buat saudari Alom yang dalam keadaan sakit. Kiranya kuasa Tuhan menolong, menyertai dan memulihkan anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kembali bersama-sama kami untuk melayani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami pada saat ini, yang begitu banyak persoalan, problem-problem yang ada di negara kami ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Tuhan terus menyertai seluruh pemimpin yang ada di negeri kami ini, terkhususnya Pak Jokowi dan juga seluruh staf-stafnya yang ada, dan para medis yang tangani COVID-19 pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai mereka, berikan kekuatan, akal budi yang sehat, biarlah terus mendapatkan solusi untuk bisa mencegah corona ini, biar masyarakat dan kembali beraktivitas ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan berdoa buat keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, berikan kesehatan umur panjang, jauhkan mereka dari sakit dan sumber bahaya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan berdoa Tuhan buat orang-orang terdekat kami, Engkau berkati mereka, berikan kesehatan umur panjang seperti yang Engkau memberkati kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa Tuhan buat gereja Muria dan gembala dan seluruh pekerja gereja yang ada Tuhan. Engkau berkati gereja ini ya Tuhan, biarlah gereja ini menjadi tempat untuk bersekutu dan melayani yang belum terlayani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa Tuhan buat ST Muria, berkati Tuhan buat
Ketua ST dan seluruh dosen-dosen yang ada, staf yang ada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menolong mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Di dalam itu Tuhan berdoa buat para volunteer fans, mereka berkati pemimpinnya dan seluruh rekan-rekannya. Tuhan memberkati. Biarlah apa yang menjadi saluran untuk meriah, biarlah menjadi berkat dan untuk memperluas akan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan berdoa buat orang-orang berkurangan, merengkulan mereka seperti yang Kau memberkati kami pada saat ini. Inilah doa dan pemohon kami yang tidak jauh dari kesempurnaan, kami sempurnakan dengan doa yang Kau arjan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, saudara-saudari tetap dalam posisi berdiri bersama dengan gereja-gereja segala abad sepanjang zaman. Mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara akan duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan membaca nas pedoman hidup baru kita. Untuk itu saya mengundang untuk bangkit berdiri semua. Kita akan membacakan bersama-sama nas pedoman hidup baru kita yang terambil dalam kitab Keluaran 17 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu dan yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Demikian doa Yabes, kiranya engkau memberkati. Anak-anakku remaja yang ada di rumah dan juga kakak-kakak yang di sini, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Dan pesan firman Tuhan hari ini, apapun masalahmu, apapun yang kau hadapi saat ini, ingat Tuhan selalu ada dengan kamu. Bagaimana kamu mau menerima hal itu? Percaya kepada firman yang telah disampaikan tadi dalam kitab Ulangan itu. Baca lagi dan baca terus. Kalau demikian, maka kamu tetap akan berbahagia. Ya.
Nah, saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada minggu ini. Mari kita akan kembali dalam kehidupan nyata setiap saat. Tantangan padang gurun tetap terus ada. Karena itu, pergi dan lakukan firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Bapa Sorgawi yang melingkupi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, yang terus menuntun kita semua dengan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, tinggal bersama kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Ibadah kita telah selesai. Untuk itu silakan mengambil sikap saat teduh. 1, 2, 3. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.